Saya dan teman-teman mungkin di sini juga Pak Hendro, dibimbing oleh Pak Hendro juga, akan menceritakan tentang rancang bangun Twilight Remote Observatory. Jadi kita sering bilang ini tuh TWRO, nama gaulnya. Jadi nanti akan diceritakan bagaimana proses atau apa yang sudah dikerjakan saat ini, desainnya bagaimana, begitupun rencana ke depannya itu pengembangannya akan seperti apa. Ya, saya mulai. Jadi ada dua foto yang sedang terlihat di slide, itu ada dua jenis TWRO yang sedang coba dikembangkan. Yang sebelah kanan itu yang sekarang sudah online, itu sudah mengambil data, sudah mengambil gambar, dan sudah diupload ke web server. Yang sebelah kiri itu versi mininya, jadi kita pengen coba juga bagaimana nge-push penggunaan energi listriknya itu kapasitasnya mungkin lebih kecil, sehingga ya secara dimensi dan juga secara harga akan jauh lebih murah atau bisa lebih terjangkau. Jadi di sebelah kiri itu TWRO mini dan di sebelah kanan itu TWRO yang besarnya. Ini penampakan instrumennya. Terlihat ada panel surya untuk cas baterai, dan di bawah itu ada box baterai dan power module. Dan yang putih ini casing CCTV itu untuk instrumen TWRO-nya. Begitupun dengan yang kotak sebelah kanan ini ada lubang bulat dan lubang kotak itu kamera dan SQM dari Unihedron. Lalu tujuan dan kebutuhan instrumen ini apa? Jadi ada beberapa memang. Yang utama itu mengukur kecerobohan langit dengan sky quality meter dan imaging. Jadi ditambah pengambilan datanya itu dengan sebuah gambar, yaitu kamera. Yang kedua itu bisa juga nanti mengambil foto fajarnya dan atau langit, memiliki sumber energi yang mandiri. Ini juga penting karena rencananya itu akan dipasang di daerah yang pelosok atau jauh dari sumber listrik PLN. Lalu sehingga koneksi internetnya juga perlu nirkabel. Lalu bisa nanti akses remote ke sistem komputer. Jadi dengan adanya koneksi internet kita bisa akses komputer yang ada. Lalu ada backup storage lokal. Jadi selain di dalam komputernya, itu nanti ada juga storage lain, dan server penyimpanan data dan mengubah penataran sistem. Jadi datanya itu akan diupload, kalau lancar itu diupload per harinya, dan ada pengaturan sistem nanti bisa diatur berapa exposure untuk gambar pengambilan foto, interval di antara pengambilan foto, begitupun dengan frekuensi sampling dari SQM-nya. Lalu ini diagram sistem secara garis besar. Nanti kita ambil misalnya ada citra atau fenomena dari twilight atau senja dan fajar. Itu nanti datanya itu akan tentu diambil menggunakan sensor dari TWRO. Jadi ada dua bagian di sini yang dikerjakan, yaitu TWRO-nya sendiri itu dibuat oleh komputer dan sistem operasinya. Nanti ada sistem komunikasi dan sistem jaringannya, ada storage dan data skema, sensor dan aktuator. Yang menarik, selama pengembangan sistem itu ternyata tidak semudah yang dipikirkan untuk menyimpan data. Jadi penamaan data itu bisa mempengaruhi nanti sampai ke analisisnya. Bagaimana kita membuat nama file, bagaimana kita menyusun kolom dari data tabel, header-nya bagaimana, itu pengalaman pertama bagaimana bisa menyiapkan data yang baik sehingga dianalisis itu lebih mudah. Lalu untuk power module itu ada baterai dan fotovoltaiknya. Lalu ada timer dan scheduling. Timer scheduling ini berfungsi untuk bagaimana kita bisa menghemat energi, karena kita ketahui baterai dan fotovoltaik ini punya kapasitas tertentu, sehingga bagaimana kita menjadwalkan sistem untuk mengambil data dan juga memperhatikan bagaimana hemat datanya itu sendiri, hemat energinya. Lalu untuk yang data lab atau paling kanan itu impiannya disebut nanti data lab, di mana semua data itu akan dikirim ke sebuah server menggunakan sebuah API. Nanti API ini dibangun memang khusus awalnya itu untuk TWRO, mengirim data SQM dan data gambar. Tapi kedepannya kalau memang sempat, itu akan dibangun juga untuk data-data time series lainnya. Sama
di server juga kita perlu memikirkan bagaimana menyimpan data image, time series, config files, data pengaturan, dan juga log files. Log files ini biasanya dipakai untuk ngecek apabila ada error sistem, kenapa data itu tidak terkirim. Kita bisa cek sebenarnya sistem itu ngapain dan apa yang menyebabkan sistem itu tidak berfungsi dengan baik. Lalu nanti ada user interface-nya, bagaimana orang berinteraksi dengan web server. Lalu ada nanti public access dan private access. Maksudnya apa? Public ini, misal ada sebuah institusi atau orang hobi untuk share datanya, dashboard-nya itu bisa di-share sehingga orang bisa download data dan melihat visualisasi data. Private access ini misalnya tertutup untuk sebuah komunitas atau sebuah institusi, nanti hanya orang yang memiliki akses saja yang bisa untuk akses data, download data, dan analisa data. Lalu harapannya nanti juga akan ada knowledge base. Knowledge base ini adalah tutorial bagaimana untuk download, analisa data, kesimpulan apa yang bisa diambil. Jadi data lab ini sebuah sistem yang data ini ada, bagaimana kita mengambil science atau mengambil kesimpulan dari data yang dikumpulkan. Jadi ini kurang lebih diagram sistem yang diharapkan, sangat impiannya diagram sistem ini bisa terjadi. Nah, untuk power module sendiri itu sekarang terdiri dari 4 komponen utama selain casing. Itu panel surya, baterai, solar charge controller, terus DC step down, dan timer. Jadi kita bisa nanti ada perhitungan sederhana bagaimana kami atau saya sendiri untuk menghitung kira-kira kebutuhan kapasitas baterainya itu seperti apa. Dan timernya ini bagaimana untuk set timer dan apa kelebihan dan kelemahannya. Untuk perhitungan sederhana, TWRO itu setelah kita coba beberapa minggu, biasanya itu fluktuatif, tapi stabil, kita bisa asumsi itu kurang lebih 3 watt konsumsinya. Untuk penggunaan 12 jam per hari, itu misal 6 jam setelah tengah malam dan 6 jam sebelum tengah malam, itu kurang lebih 36 watt per hari. Nah, baterai 12 ampere AH, 12 volt biasanya itu yang bisa dicari dengan mudah di toko online. Itu kapasitasnya itu 144 watt hour, mohon maaf di sini watt hour, namun tidak 100% biasanya tidak bisa dipakai. Jadi kita asumsi saja 70% energi itu bisa terpakai, maka dengan membagi 36 watt, membagi kapasitas berapa watt, 144 watt kali 70%, dibagi dengan konsumsi perharinya, kita bisa mengetahui kalau sistem itu kurang lebih bisa tersuplai 2,8 hari. Koreksi apabila saya salah, tapi ini biasanya rumus sederhana yang kami pakai untuk menghitung. Dengan asumsi tidak ada sinar matahari, dan biasanya jarang satu hari itu tidak ada sinar matahari, tapi worst case-nya kalau tidak ada, sistem ini bisa support TWRO kurang lebih 2,8 hari. Panel suryanya itu kalau misalnya kita pakai yang 20 WP atau watt peak, itu bisa mengisi dalam teori itu kalau nol banget baterainya, itu dalam 7 jam. Tapi kalau kita ketahui tadi itu biasanya baterai tidak bisa sampai nol banget karena ya akan merusak baterai itu sendiri. Kurang lebih ini perhitungan sederhananya. Lalu kalau TWRO-nya sendiri itu dibangun oleh beberapa komponen utama ini, yaitu sebuah microcomputer. Kita sekarang menggunakan Raspberry Pi, lalu ada modul SQM dari Unihedron, modul kamera, modul SSD, dan modem koneksi 4G. Nah, semuanya ini itu dijahit menggunakan program Python dan Node-RED. Maksudnya dijahit apa? Jadi Python ini dibuat untuk tugas yang spesifik. Misalnya mengambil data dari SQM, mengambil data dari kamera, menyimpan data di SSD, lalu upload data ke web server. Node-RED ini yang mengkoordinasi atau menjadi kondektur. Bagaimana program-program kecil Python ini harus berfungsi dan bertugas saat waktu pengamatan. Jadi Node-RED ini yang menjahit modul-modul atau software kecil dari Python. Itu sistem yang ada sekarang, dan harapannya nanti akan juga di-upgrade sistemnya itu rencananya untuk lebih ke full Python, tapi sistem yang sudah berjalan sekarang akan diarsipkan dan masih berfungsi. Jadi sistem sekarang sudah berfungsi, nanti akan dikembangkan biar lebih baik pengaturan jadwalnya. Lalu ini pilot test untuk data lab-nya. Bisa diakses di twro.kabarlangit.com.
Jadi ada deskripsi singkat, nanti juga akan ini direvisi kembali, tapi akan ada cerita apa itu twilight, apa itu TWRO, nanti akan juga ada analisa kurva cahaya twilight itu bentuknya seperti apa, morfologinya seperti apa, dan dampak atau saudara fisisnya itu seperti apa dari bentuk kurva cahayanya. Lalu ada akses dan download data TWRO itu sudah bisa diakses, jadi bisa download data yang diupload dari TWRO pertama. Nanti kita bisa langsung lihat untuk data aksesnya itu kurang lebih seperti ini, jadi nanti akan akses web server, ada timestamp-nya itu tahun, bulan, dan tanggal. Jadi tahun 2021, bulan keempat, tanggal 13 misalnya. Atau ketika salah satu diklik, misal saya klik tanggal 1 Mei, itu kita bisa lihat ada beberapa foto, data SQM-nya dalam bentuk CSV, yang kemudian bisa dianalisis. Nah, sebelah kanan ini contoh citra, itu kalau lihat di kanan ada cahaya besar itu dari screen Saung Noong. Jadi Pak Hendro kelihatan itu teleskopnya sedang mengarah ke Jupiter kalau tidak salah untuk tes SQM juga untuk mengambil kurva cahaya Jupiter. Jadi kurang lebih bentuk citranya seperti ini. Dan akses data sementara ini masih juga akan berubah penamaannya, timestamp-nya, karena kita juga masih mencari bentuk atau format data itu yang paling baik itu seperti apa untuk kemudian hari dianalisis di berbagai platform. Misalnya ada GNU Plot atau di Python. Jadi ini pilot test sementara. Lalu ini knowledge base-nya itu nanti sekarang belum ada isinya, tapi bahannya sudah kita persiapkan. Nanti akan mulai ditulis itu di menu analisa data twilight. Jadi nanti akan ada modul Google Collaboratory. Jadi kita tidak perlu install Python di laptop, kita akses menggunakan browser. Data TWRO juga sudah online. Kita bisa copy link atau URL CSV TWRO, kemudian dianalisa di Google Collaboratory. Jadi nanti akan ada di bawah menu analisa data twilight di twro.kabarlangit.com. Lalu ini impian atau future development-nya yang perlahan mulai dikerjakan. Yang pertama itu dashboard-nya. Jadi kurang lebih ini dashboard yang terinspirasi dari Home Assistant. Jadi Home Assistant itu platform IoT juga untuk mengatur IoT di rumah. Tapi konsepnya akan sesuai untuk kebutuhan nanti TWRO. Jadi akan ada beberapa sensor cuaca, peta cuacanya nanti bisa kita ambil dari public data-nya BMKG, lalu ada grafik temperatur, ada fase bulan, dan fotonya juga bisa dimunculkan. Nanti juga akan melihat misal UV index atau air quality index, kita bisa gabung data dari TWRO dan sumber-sumber data dari server-server yang ada di internet. Jadi untuk pertama data lab itu desainnya khusus untuk menampilkan dan memanajemen data TWRO, tapi beberapa fitur seperti grafik itu bisa digunakan untuk cuaca, sensor biogas, atau nanti misalnya basis pengamatan data hilal, dan sebagainya. Jadi ini data lab, penampakannya mungkin akan seperti ini, nanti akan menyusul tentu setelah merasakan bagaimana bentuk data terbaik dari TWRO dan bentuk visualisasi terbaik untuk data yang ada. Lalu ini watchstars, sebenarnya kata asalnya itu watchdog, jadi ada kendala utama saat ini itu power module dan TWRO itu belum ngobrol. Mereka belum berkomunikasi baterai sisa berapa, terus jadwal mati nyalanya berapa. Jadi di power module di set, kita punya set pakai tombol manual, jadwal sekian, kemudian kita di TWRO ada konfigurasi config file, kita input juga jadwal yang sama di power module. Kedepannya watchstar ini itu selain bisa berkomunikasi jadwal, jadi jadwalnya itu bisa diganti secara remote, ada info-info solar panelnya yang merupakan data menarik juga sebenarnya. Berapa watt yang dihasilkan pada hari itu kan relasinya adalah berapa jumlah atau berapa kecerahan langit pada siang hari. Apakah mendung atau tidak. Dan jadi data ini pun berguna dan kita bisa lihat profiling konsumsi TWR itu seperti apa. Jadi nanti juga akan dikirim ke database, ke data lab, dan ini inspirasinya itu dari Tesla.
kita bisa lihat, oh ada berapa energi dari PV yang dipakai atau fotovoltaik, berapa energi yang dipakai TWRO, berapa energi yang disimpan di dalam baterai. Lalu untuk mounting, karena kita ketahui bahwa posisi matahari itu berubah sepanjang tahunnya. Terus kalau di ufuk kita bisa tahu itu akan berubah kurang lebih berapa 22 derajat ke utara dan ke selatan saat terbit. Nah, harapannya TWRO nanti akan bisa mengikuti gerak matahari. Nah, gerak matahari ini menggunakan mounting, inspirasinya menggunakan mounting sederhana sebelah kiri. Jadi kalau misalnya kita bisa berhasil mengembangkan mounting ini, tidak hanya untuk pengamatan fajar, tapi bisa untuk survei langit juga. Jadi kita bisa menjadwalkan jam sekian sampai sekian arahkan ke fajar, dan pada waktu luang lainnya itu bisa diarahkan ke langit, daerah langit yang lain, atau dipinjam kalau nanti sistemnya sudah mapan, bisa dipinjam misal jam sekian sampai jam sekian untuk pengamatan fajar, dipegang untuk institusi apa, sisanya itu bisa dialokasi waktunya untuk institusi mana, dan bisa diatur penjadwalannya. Itu apabila sudah ada mounting ke depannya. Dan harapannya itu bisa nanti tergabung di dalam suatu monitoring network. Jadi ada TWRO atau ada beberapa sensor lingkungan yang dideploy, yang kompatibel dengan data lab, sehingga nanti kita bisa mengumpulkan banyak data. Kalau di open source kan datanya itu bisa memunculkan banyak penelitian dan banyak science. Jadi harapannya selain kita punya kedaulatan data, juga kedaulatan teknologi, karena proses pembuatannya ini pasti akan menyebarkan tanda kutip virus untuk orang tuh pengen juga buat instrumen-instrumen astronomi dan instrumen-instrumen ya yang berbasis remote ini untuk berbagai sektor seperti pertanian, perikanan, maupun monitoring lingkungan. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf apabila ada salah kata. Seperti yang Pak Hendro bilang, saya dan ya tim TWRO sangat menunggu apabila ada masukan, aspirasi, atau curhatan kurang lebih sistem yang diharapkan itu seperti apa. Jadi kita bisa lebih memperkaya fitur dan juga performa dari TWRO. Sekian dan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan.